Liputan 6 SCTV dan bersama dengan tim Fokus Indosiar mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan wawancara eksklusif bersama dengan Joko Widodo. Dan tentunya ini membahas polemik yang terjadi di masyarakat dari masalah A sampai Z, itulah kira-kira ya. Betul sekali, termasuk isu yang tadi yang masih terus menghangat, yaitu seputar kisruhan yang terjadi antara KPK dan Polri. Dan berikut kami tampilkan wawancara khusus Retno Pinasti dan Rian Widaryanto dari Istana Negara. Selamat siang. Selamat siang Pak Jokowi. Terima kasih ketemu waktunya, lagi. Pak. Boleh kita belusukan ke istana Pak, muter-muter Pak? Silakan ya. Ya, ini sehat Pak. Mau lihat apa? Mau lihat apa Mbak Eno kira-kira? Lihat apa? Mau lihat apa dong? Rian katanya mau lihat koleksi bajunya Pak Jokowi karena udah ngembar-ngembarin berani-beraninya. Betul Pak, ini saya alhamdulillah sekali Pak, saya pakai baju sama dengan Bapak Presiden. Kalau boleh tahu Bapak, bajunya berapa rupiah Pak harga baju kemeja putih seorang Presiden Republik Indonesia? Ini ada yang 120 ada. Beneran Pak? Ada yang 70 ada, iya. Ya seperti ini, jahitannya juga seperti ini. Ini masih jahit ya Pak ya, bukan beli Jahit, Pak? jahit. Oke, berarti kembar. Iya, tapi Rian kenapa nggak digulung tangannya? Tadi pengen sih, cuma terlihat nggak sopan, takutnya gitu Pak. Takut niru nih. Takut keliru. Jadi yang diwawancara. Iya betul. Pak, apa bedanya sih Pak setelah menjabat sebagai presiden saat ini sama seorang Jokowi sebelum jadi presiden Pak? Ada yang dikangenin nggak Pak? Ya, sama saja. Hanya sekarang ini kan kemana-mana ya pengawalan yang juga sangat banyak, yang sebelumnya nggak ada. Hanya itu aja. Kalau yang lain ya apa sih? Ada nggak sih Pak hal-hal yang setelah jadi presiden nggak bisa dilakukan, tapi Pak Jokowi kangen gitu? Apa ya? Makan di warteg. Sekarang makan di warteg nggak bisa. Kan tidak ya di warung makan yang agak menengah gitu ya? Pak ya. Karena concernnya security ya Pak ya? Iya, nanti alasan keamanan yang banyak. Dan paling juga nggak bisa nggak bisa makan juga kan, mau diajakin selfie, ditonton orang banyak. Ya. Kelihatannya lebih sering itu bukan ketemu, melihat Pak Jokowi kalau sedang sepedahan di Car Free Day katanya. Sering sekali saya melihat Bapak. Ya, kalau nggak keluar kota hampir setiap minggu kita sepedaan atau lari di Car Free Day, ya lumayan lah hari Minggu ya bisa dapat 20 kilo atau 15 kilo kan sudah. Nah, tadi kan masalah pengamanan Pak, kita bahas. Waktu Car Free Day, saya banyak sekali melihat warga Jakarta ya, pengen berfoto bersama Pak Jokowi. Nah, Pas Pampres bilang, jangan. Tapi saat nyebut Bapak, apa kabar? Bapak langsung silahkan foto. Nah, itu gimana Gak tega ya Pak ya? Gak tega Pak? Bukan, ya kita kan mesti 1, 2, tidak semuanya kan. Kalau ribuan semuanya kan ya nggak rampung-rampung, ya pasti saya pilih 1, 2, 3, 4, 5 sini. Tipsnya pilih yang apa Pak? Pilih yang pengen banget kelihatan dari mimiknya atau pengen biar gimana supaya dipilih foto selfie Pak Jokowi gitu ya? Iya. Gimana? Ya yang kelihatan semangatnya tinggi gitu. Oh, berarti Rian kurang semangat ya. Kita mau nanya nih Pak, hari-hari ini nih Pak Jokowi sepertinya perhatiannya tersita ke soal KPK Polri ya Pak ya? Oh enggak juga. Kita rutin biasa kok. Jadi karena ini persoalan ini kan tidak bisa diselesaikan cepat karena masih dalam proses hukum dan kita harus menghormati proses hukum itu, sehingga ya kayak kemarin misalnya kita ke Sumatera Utara, ke Kuala Tanjung, ke Semangke, ya sudah kita ke sana. Kalau ada kunjungan lagi kayak besok, satu itu ke Ngawi, ya saya ke Ngawi. Ya, sudah rutinitas seperti itu. Jadi yang tugas lainnya tetap berjalan sambil ini menunggu proses hukum seperti yang Mas Jokowi katakan. Karena nggak bisa kita putuskan tanpa proses hukum itu ada. Tapi kemarin cukup intens ya Pak, banyak sekali tokoh-tokoh yang bertemu Bapak, ada Pak Prabowo, Pak Habibie, malam-malam masih memanggil Kompolnas dan Kabareskrim gitu. Mungkin masyarakat banyak yang ingin tahu ya kalau dari sisi Pak Jokowi, apa sih Pak yang sebenarnya terjadi sehubungan dengan kasus KPK Polri ini? Ya sebetulnya ini masalah yang biasa, tetapi menjadi tidak biasa karena ada proses politik dan proses hukum yang berbarengan. Sehingga inilah yang
menyebabkan kasusnya menjadi terangkat naik dan menjadi perhatian masyarakat. Tapi ya sabar dikit lah, nanti segera rampung kok. Ada Pak Mahfud bahkan yang mengatakan bahwa saat Bapak ketemu Pak Prabowo, itu adalah wujud Bapak meminta dukungan dari pihak koalisi sebelah, Pak. Oh, enggak, untuk melepaskan diri dari tekanan-tekanan. Sekarang koalisi-koalisi kan sudah dapat dikatakan sudah nggak ada lah. Semua ini semua partai kan juga punya keinginan yang sama untuk Indonesia ke depan yang lebih baik, untuk rakyat ke depan yang lebih baik. Semuanya punya keinginan yang sama. Seperti kemarin ketemu Pak Prabowo, yuk kita berbicara itu. Juga berbicara spesifik masalah KPK dan Polri juga ada. Pak, saya juga tertarik mengenai sosial media, ya kan? Di Facebook tertulis, koreksi kalau saya salah Pak, ini kan bahasa Jawanya ini banget, apa? Tingkat tinggi. Suro Diro Jaya Ningrat, Lebur Dening Pangasuti. Leres Pak? Iya, leres. Iya, leres. Tanya Barno. Iya. Pak, yang menulis itu sendiri? Karena memang filosofi Jawa pada saat-saat yang perlu itu bisa mendinginkan kita. Artinya memang yang kita tulis itu apa sih? Sebetulnya bahwa yang namanya sesuatu yang keras atau angkara murka itu bisa dikalahkan oleh kelembutan ya Pak ya? Kelembutan, oleh hal-hal yang bijak, oleh kesabaran, dan itu saya kira sebuah filosofi. Jadi Bapak lagi dikerasi sama siapa sekarang Pak? Gimana? Sedang dikerasi sama siapa sampai merasa harus dilembutkan atau dengan kelembutan sedang ditekan hati. oleh siapa? Ditekan oleh siapa Pak? Kalau boleh tahu itu kan kayak curhatan seorang presiden gitu Pak. Enggak, itu bukan curhat loh, bukan, itu filosofi yang kita semua harus ngerti bahwa kembali lagi bahwa sesuatu yang keras, angkara murka itu bisa dikalahkan dengan sebuah kelembutan, kesabaran, dan sebuah kebijakan yang baik. Postingnya tepat saat kemarin kisruh KPK Polri Karena kemarin banyak juga Pak yang menduga begitu kalau Pak Jokowi mendapat tekanan gitu Pak dari partai-partai pengusung Pak Jokowi sendiri. Kalau dalam proses-proses bernegara, memimpin negara sebesar Indonesia, bayangkan 17.000 pulau, bayangkan ada 250 juta penduduk. Kalau ada tekanan kanan, kiri, atas, bawah, buat saya juga biasa. Berarti ada ya Pak tekanan Pak ya? Kalau saya ngomong nggak ada, paling juga Rian nggak percaya. Karena juga nggak percaya. Mungkin sebagai wartawan aja banyak tekanannya gitu ya. Agak masa wartawan juga tekan-tekan juga. Pak, tapi kalau tadi ke kasus Pak Budi Gunawan ya, calon Kapolri gitu. Ini sampai kapan Pak Jokowi akan memberi tengah waktu untuk kemudian menentukan calon Kapolri? Sabar dikit. Karena sekali lagi kita masih menunggu proses hukum. Tidak mungkin kita, kalau kewenangan penuhnya di saya saja, nggak ada proses hukumnya, sudah saya putusin kemarin-kemarin. Apa sampai pra-peradilan Pak? Ya itu, mestinya kan karena ada proses pra-peradilan, kita juga harus menghargai proses hukum itu. Dan saya nggak mau mengintervensi apapun, oleh sebab itu kita ya sabar sedikit menunggu.